Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nuratika dengan NIM C1F018004 dari Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum dan alat perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial. Perkembangan awal akuntansi. Pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khwarizmi. Akuntansi dalam Islam merupakan alat atau tool untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Perkembangan akuntansi dengan domain aritmatika kualitinya sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik, algebra, matematika, algoritma pada abad ke-9 Masehi. Sejarah akuntansi. Sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-16, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Luca Pacioli menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Arithmetica, Proportioni et Proportionality. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Computis et Scope Theory yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double bookkeeping. Perkembangan akuntansi syariah. Pertama, zaman awal perkembangan Islam. Pendeklarasian negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi atau berketepatan dengan tahun 1 Hijriah didasari konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan golongan, hingga seluruh kegiatan bernegara dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong di kalangan para muslim. Kedua, dalam perkembangan Islam selanjutnya ketika ada kewajiban zakat dan usyur atau pajak pertanian dari muslim dan perluasan wilayah hingga dikenal adanya jizyah dan kharaj, maka Rasul mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Lanjut, pada masa Khalifah Abu Bakar pengelola Baitul Mal masih sangat sederhana di mana penerima dan pengeluaran dilakukan secara seimbang hingga hampir tidak pernah ada sisa. Di era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah dewan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam sebagai dijelaskan oleh Al-Khwarizmi dan Al-Mazendarani, yaitu: pertama, sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. 2. Sistem akuntansi untuk konstruksi merupakan sistem akuntansi untuk proyek pembangunan. Ketiga, sistem akuntansi untuk pertanian merupakan sistem yang berbasis non-moneter. Keempat, sistem akuntansi gudang merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara yang mencatat sehingga hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern. Kelima, sistem akuntansi mata uang. Sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 Masehi. Sistem ini memberikan hak kepada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelola menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. Keenam, sistem akuntansi peternakan merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang. Ketujuh, sistem akuntansi perbendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara, baik dalam nilai uang atau barang. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Transaksi dicatat setelah terjadi. 2. Transaksi harus dikelompokkan. 3. Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri.
Keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sebelah sisi kiri halaman. Kelima, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Keenam, tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Ketujuh, koreksi atas transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. 8. Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang tersebut. Kesembilan, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Kesepuluh, orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Kesebelas, saldo diperoleh dari selisih. 12. Laporan harus disusun setiap bulan dan tahun. 13. Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al-Kateb. 14. Laporan tahunan yang disusun Al-Kateb akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di diwan. Sekilas istilah yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, Al-Jaridah. Kedua, Daftar Al-Yumiyah. Ketiga, laporan keuangan. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam, contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Demikianlah penjelasan mengenai materi sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.